Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Amet Ramadhani, NRP 26412011026, dan rekan saya Tobing Gumelar, NRP 26412011093. Di sini kami akan mempresentasikan hasil simulasi kami mengenai modul kontrol temperatur pemanas tangki alir pengaduk, mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses. Di mana tujuan dari simulasi ini yaitu untuk mengetahui sistem pengendalian PID controller untuk pengendalian temperatur dalam tangki dengan memanipulasi posisi valve sistemnya. Di sini ada permasalahan yaitu tangki berpengaruh seperti gambar di bawah ini digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga pencampuran komponen mencapai seragam. Tangki ini dipanaskan dengan steam di sisi koil digunakan PID controller untuk mengendalikan temperatur dalam tangki dengan manipulasi valve steamnya, lalu menurunkan blok diagram lengkap tersebut. Yang pertama, di sini umpan memiliki densitas sebesar 68 pound per feet pangkat 3 dan kapasitas panas itu 0,8. Dengan volume cairan dalam tangki dijaga konstan, yaitu 120, dengan coil terdiri atas pipa dengan panjang 205 feet, ukuran 4 inci schedule 40, yang beratnya ini 10,8 pound per feet, memiliki kapasitas panas 0,12 dan diameter luar 4,5 inci. Koefisien transfer panas keseluruhan U-nya ini berdasarkan diperkirakan 2,1. Untuk steam yang tersedia adalah steam jenuh pada tekanan 30 tersedia dapat diasumsikan bahwa panas laten kondensasi adalah konstan pada 966 BTU per pound. Dapat dikatakan bahwa temperatur masuk TI adalah konstan. Lalu untuk aliran umpan F pada kondisi desain adalah 15 feet pangkat 3 per menit dan temperatur TI adalah 100 derajat Fahrenheit. Isi tangki harus dijaga pada temperatur 105 derajat Fahrenheit dengan kemungkinan gangguan adalah perubahan alir dan temperatur umpan. Sensor temperatur ini memiliki kisaran kalibrasi 100 sampai 200 derajat Fahrenheit dan times konstannya adalah 0,75 menit. Kontrol valve ini dirancang untuk 100% overkapasitas dan perubahan hilang tekanan dapat diabaikan. Valve sama dengan parameter perubahan, alfa adalah 50. Aktuator ini memiliki time konstan sebesar 0,2 menit. Di sini ada persamaannya, yaitu persamaan dari transfer function proses, sensor temperatur dan transmitter, control valve, dan PID controllernya. Lalu di sini ada blok diagramnya buat yang closed loop kontrol temperatur dengan GD-nya menggunakan persamaan K1 dikalikan tau CS plus 1 per tau S plus 1 dikalikan tau CS plus 1 dikurangi K2. Untuk GP-nya di sini KW kali K2 per tau S tambah 1 dikali tau CS tambah 1 dikurangi K2. Nah, di sini adalah nilai dari A-nya, tau CM, tau C, K1, KW, K2, KT, KV, KSP, dan tau M, dan tau T. Setelah itu, kami membuat diagram bloknya. Di sini ada fungsi step, fungsi gain, sum, PID controller, transfer function, max, dan scope. Di mana PID ini adalah komponen yang digunakan dalam kendali feedback pada sistem kontrol. Nah, masing-masing dari komponen ini berpengaruh berbeda-beda pada karakteristik respon sistem seperti rise time, overshoot, dan offsetnya. Nah, di sini kami menggunakan proporsionalnya itu atau P-nya itu 2, di mana proporsional ini adalah komponen yang memberikan output yang proporsional terhadap selisih antara set point dan nilai aktual sistem. Untuk integralnya atau I, kami menggunakan 0,025, di mana integral ini adalah komponen yang memberikan output yang proporsional terhadap integral kesalahan selama interval waktu ini tertentu. Lalu ada derivatif. Derivatifnya ini menggunakan 0,025,
di mana derivatif ini adalah komponen yang memberikan output yang proporsional terhadap turunan kesalahan dalam interval waktu tertentu. Di sini kami menggunakan stop time-nya itu 100, lalu tinggal di run aja, dan menghasilkan grafik seperti ini. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Untuk selanjutnya dihasilkan dari running persamaan yang sudah disusun di blok diagram, di mana di sini untuk grafik dengan garis berwarna kuning merupakan PID controller, kode yang biru merupakan sum satunya, dan yang oranye itu adalah stepnya. Jadi untuk PID ini kami memakai perbandingan yaitu 2 banding 0,025 banding 0,025. Di mana perbandingan ini setelah kami trial dari beberapa perbandingan merupakan perbandingan yang paling efektif karena di sini dapat terlihat untuk overshoot di sumnya itu berada di antara 1,2 sekian, dan untuk overshoot dari PID controller itu sebenarnya di 0, sekian tapi turun terlebih dahulu dari 2 ke 0,5 dan menjadi 0,01, dan kemudian konstan di antara 15 sampai 20 detik untuk time-nya. Untuk perbandingan dari PID controller ini sebenarnya untuk nilai dari proporsional sendiri merupakan nilai yang paling sulit diatur dikarenakan ketika nilai proporsional dalam PID itu terlalu besar atau terlalu kecil untuk masukan gain-nya akan terjadi overshoot dan juga undershoot. Jadi bisa jadi untuk undershoot dari grafik yang kuning ini bisa lebih turun dan overshoot-nya bisa lebih naik, di mana di sini merupakan hasil yang paling kecil untuk perbandingan dari setiap proporsional, integral, dan juga derivatifnya. Kemudian di bagian integral, untuk integral ini sebenarnya jika terlalu besar akan terjadi integrator win up. Maka dari itu dengan memperkecil dari nilai integral ini tanpa menghilangkannya bisa untuk membantu mengurangi overshoot dari hasil penambahan proporsional. Kemudian untuk yang terakhir yaitu di derivatifnya, di mana untuk derivatif ini jika terlalu tinggi ataupun terlalu rendah dari eh, nilai optimalnya akan terjadi noise. Jadi untuk nilai dari sum 1 dan juga PID controller itu sebenarnya terlihat lurus, tapi banyak sekali noise. Jadi bergerombang dengan kecil-kecil, yang sebenarnya hal itu cukup mengganggu juga pada sistem kontrol. Maka dari itu untuk kesimpulan dari kami untuk PID yang tepat di persamaan atau sistem blok diagram pada persoalan kali ini yaitu 2 banding 0,025 dibanding 0,025. Sekian untuk pembahasan dari modul praktikum kami IPP yang ketiga. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.